sore hari ini. Sebelum dimulai, satu pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 28 Juni 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu keempat, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 21 Juni 2026 jam 9 pagi sebesar Rp6.106.000. Syukur sebesar Rp3.407.500. Persepuluhan sebesar Rp200.000 dan sarana fisik sebesar Rp165.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 21 Juni 2026 jam 6 sore sebesar Rp11.874.000. Syukur sebesar Rp2.416.000. Persepuluhan sebesar Rp750.000 dan sarana fisik sebesar Rp200.000. 3. Ibadah Minggu 28 Juni 2026 jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu keempat sekaligus perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 5 Juli 2026 mendatang. 4. Ibadah perjamuan kudus 5 Juli 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu pertama. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus A. Iwamuni Uniplaita dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani. 7. Pembacaan Alkitab TB2 dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 17. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini solo Ibu Seli Kalahatu. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 130 ayat 1 dan 2. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 221. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 28 Juni 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSc Sekretaris.
penuh sukacita mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Kejadian 33 ayat 4. Seperti nama Tuhanku yang Bapa mengerutnya, semua kami nyanyilah memuji Sultan Yesus. Tak satu nama indahlah sebagai nama Yesus. Dan nama itu mustahil dan suka beri sentosa, dihibur dalam susah kepada yang berdosa. Semua kami nyanyilah memuji Sultan Yesus. Tak satu nama indahlah sebagai nama Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami sering mencelakai daripada menyelamatkan. Hai anak domba Allah yang telah datang, menghapuskanlah dosa dunia, seperti saja
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Hai Roh Kudus, beri tolong dan membongkar kerjanya iblis dalam hidupku. Terangkan jalanku seraya dan lengkap hatiku kepada Tuhanku. Biar hidupku ku taruh Tuhanku di bawah kaki-Mu, hai Juru Selamatku. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika dosamu seperti sarlat merah rupanya, aku akan bikin putih sama salju warnanya. Demikian berseru Maha Tuhanku. Aku akan membersihkan serta aku akan berikan tangan lain padamu, tangan lain padamu. Aku sudah tanggung dosa disalib di Golgota. Aku rasalah gelisah agar Engkau luputlah. Biar ingatan aku tinggalkan tubuh. Meski dosamu seperti sekarang akan jadi putih, ya seputih-putihnya, ya seputih-putihnya. Karena itu jemaat, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Iringkan Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, mengingat apa wajibku dan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan firman di saat ini terambil dari Alkitab Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Kejadian 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Nantinya kita akan baca secara berbalasan. Yang laki-laki akan membaca angka yang ganjil dan perempuan membaca angkanya yang genap. Sebelum pembacaan firman di saat ini, mari kita berdoa dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 56. Kejadian 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 kita akan membaca judulnya bersama-sama. Yakub berdamai dengan Esau. Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yakub di depan. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia kembali di dekat saudaranya itu. Kemudian Esau melayangkan pandangannya dan melihat perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Lea beserta anak-anaknya juga mendekat dan mereka pun sujud. Kemudian Yusuf beserta Rahel mendekat, lalu mereka juga sujud. Tetapi kata Esau, "Yang ada padaku sudah banyak, adikku, biarlah yang ada padamu tetap milikmu." Terimalah kiranya pemberianku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihi aku dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu ia mendesak Esau,
sehingga Esau menerimanya. Namun Yakub berkata kepadanya, "Tuanku sendiri tahu bahwa anak-anak ini tidak kuat. Lagi pula beserta aku ada kambing domba dan lembu yang masih menyusui. Jika dipaksakan 1 hari saja, seluruh kawanan ternak itu akan mati." Kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang yang menyertaiku." Tetapi Yakub berkata, "Mengapa harus demikian? Cukuplah aku mendapat kemurahan hati tuanku saja." Namun Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah bagi dirinya dan membuat gubuk-gubuk untuk ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, suara laki-laki kurang terdengar ketika membaca Alkitab secara berbalasan. Suara perempuannya banyak, suara laki-lakinya kurang terdengar. Sejak lama kita menganggap keluarga sebagai tempat yang paling aman di dunia ini. Bagi setiap anggota keluarga untuk saling mengasihi, saling memotivasi, saling mendukung satu dengan yang lain dalam waktu yang lama. Tetapi realitanya tidak selalu demikian. Justru sekarang ini keluarga juga bisa menjadi tempat yang menimbulkan banyak luka. Kekerasan dalam berbagai bentuknya justru terjadi di dalam keluarga. Orang yang mengalami kekerasan, diskriminasi tidak selalu datang dari luar rumah. Justru orang-orang yang paling dekat yang melakukan kekerasan. Di dalam keluarga saling melukai satu dengan yang lain. Apakah suami dan istri, saudara dengan saudara, orang tua dan anak. Oleh karena itu sekarang ini banyak sekali LSM atau sinode-sinode beberapa gereja yang mendirikan rumah aman. Tujuannya adalah supaya memberi ruang rasa aman kepada anggota keluarga yang disakiti. Tidak bisa lagi berlindung di dalam keluarga, di dalam rumah yang selama ini kita pahami sekali lagi sebagai tempat yang paling aman. Hubungan darah tidak otomatis menjamin kedamaian satu dengan yang lainnya. Dan hal itu kita bisa lihat dalam bacaan Alkitab hari ini, khususnya kisah Esau dan Yakub. Selama 20 tahun mereka diliputi dendam, tetapi juga ketakutan dan kepahitan.
Karena kita tahu apa yang menjadi pemicu konflik antara adik dan kakak, antara saudara bersaudara. Hak kesulungan diambil oleh adik. Dan itu menunjukkan kepahitan yang luar biasa, rasa sakit yang luar biasa. Mereka harus berpisah karena saling membenci, saling ingin membunuh. Dan bacaan Alkitab hari ini Kejadian 33 ayat 1 sampai 17 menunjukkan kepada kita intervensi Allah yang luar biasa. 20 tahun menyimpan rasa dendam. Tetapi karena intervensi Allah itu, maka terjadi rekonsiliasi dua bersaudara. Kisah ini bukan sekedar tentang dua saudara yang berpelukan. Di ayat 4 tadi, nats pembimbing itu, mereka berpelukan, melepaskan rindu, bertangis-tangisan. Tetapi kisah ini menunjukkan sebuah rumah tangga. Gereja rumah tangga sebagai keluarga yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan karena itu mengalami pemulihan persaudaraan yang luar biasa. Karena itu ada paling kurang 3 hal yang saya rasa penting untuk kita pelajari dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 17 ini. Yang pertama, kerendahan hati membuka jalan rekonsiliasi. Yang kedua adalah anugerah Allah mengubah kepahitan menjadi pelukan dan ciuman. Dan yang ketiga, berjalan dalam batas keamanan dan kedamaian. Coba kita dalami hal yang pertama, bahwa kerendahan hati membuka jalan bagi rekonsiliasi. Di awal ketika Yakub memandang Esau membawa 400 orang, dia menjadi gentar, dia menjadi takut. Karena itu mengapa di ayat penjelasan selanjutnya dia mengatur strategi bagaimana menghadapi saudaranya. Tetapi di tengah-tengah ketakutan itu disampaikan bahwa ia sujud sampai 7 kali. Supaya dia berjumpa, dia dekat dengan saudaranya itu. Jadi ketakutannya itu dia pendam. Dan dia mengambil langkah jelas, dia mendekati saudaranya dengan sujud 7 kali. Sujud 7 kali di dunia Timur Tengah kuno adalah simbol tentang penghormatan yang tertinggi yang ditujukan kepada para pembesar. Dan karena itu ketika Yakub melakukannya, dia memberi penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada saudaranya yang telah dia sakiti. Yakub dulunya adalah seorang penipu yang egois, ya, yang kita kenal ceritanya. Tetapi kini dia datang dengan kerendahan hati yang radikal. Karena ingin terjadi pemulihan persaudaraan di antara mereka. Pertanyaannya, apa maknanya bagi kita? Dalam gereja rumah tangga, selama beberapa bulan ini kita bicara soal gereja rumah tangga. Bahwa di dalam gereja rumah tangga, pemulihan tidak akan pernah terjadi
jika semua orang merasa benar. Konflik-konflik, relasi-relasi yang rusak itu tidak akan pernah diperbaiki jika sekali lagi semua orang merasa diri paling benar. Pemulihan persaudaraan selalu dimulai dari satu orang yang berani melangkah lebih dulu. Satu orang saja yang berinisiatif untuk melangkah lebih dahulu, menurunkan gengsi dan meletakkan senjatanya. Oleh karena itu, jemaat kerendahan hati adalah kunci pertama untuk membuka pintu hati yang sempat terkunci oleh rasa benci. Jadi kalau ada masih di antara kita yang hatinya terkunci, maka mintalah Roh Kudus membuka pintu hati itu untuk membuka ruang perjumpaan dan terjadi rekonsiliasi. Pembelajaran kedua yang hendak kita dalami adalah anugerah Allah yang mengubah kepahitan menjadi pelukan dan ciuman. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia, mereka pun bertangis-tangisan. Jemaat 20 tahun mereka berpisah. 20 tahun mereka menyimpan dendam kusumat. 20 tahun menyimpan kepahitan. Esau kini berlari. Berlari bukan untuk menghunus pedang. Bukan untuk membalas dendam. Melainkan untuk mendekap, memeluk, merangkul, dan mencium. Apa sesungguhnya yang mengubah hati Esau yang penuh amarah dan dendam karena hak kesulungannya dirampas? Jawabannya adalah anugerah Allah. Malam sebelumnya Yakub bergumul dengan Allah di Peniel. Kita bisa baca Kejadian 32. Mengawali perjumpaan antara Yakub dan Esau, dia bergumul dengan Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan mengubah hati Yakub dan sekaligus mengubah hati Esau. Bahkan di ayat 10 Yakub mengatakan sesuatu yang sangat indah. Karena melihat wajahmu saja, bagiku serasa melihat wajah Allah dan engkau berkenan kepadaku. Yakub memandang Esau bukan musuhnya, bukan lagi sebagai kakaknya yang saling menyakiti. Tetapi di dalam perjumpaan itu dia memandang Esau bagaikan dia memandang wajah Allah. Yang membuka ruang pengampunan. Karena itu dia bilang, yang berkenan kepadaku, yang mengasihiku, yang menyayangiku. Apa maknanya bagi kita jemaat? Bahwa ketika kita melihat sesama atau anggota keluarga kita dengan mata iman, kita melihat mereka
sebagai sesama rupa Allah yang layak dikasihi. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah di dalam proses penciptaan. Maka semestinya melihat sesama bukan saingan, bukan musuh yang harus dihabisi. Di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan, kesalahan dan dosa yang dilakukan, bahwa kita melihat dia seperti melihat wajah Allah. Persaudaraan dipulihkan bukan karena kekuatan manusiawi kita, melainkan karena kita membuka hati dan Allah menjamah serta melembutkan hati kita yang keras. Karena itu sekali lagi, buka hati supaya Tuhan mengubah yang keras itu menjadi lembut, mengasihi dan memandang sekali lagi sesama kita seperti memandang wajah Allah. Pembelajaran ketiga yang saya rasa penting adalah berjalan dalam batas keamanan dan kedamaian. Ayat 12 sampai 17 menjelaskan kepada kita setelah mereka berdamai, Esau menawarkan mereka berjalan bersama dan tinggal berdekatan karena sudah berdamai. Tetapi apa kata Yakub? Dengan bijak dia menolak secara halus. Alasannya anak-anaknya masih kecil. Ternaknya tidak bisa dipaksa berjalan terlalu cepat. Dan akhirnya Esau pergi ke Seir dan Yakub pergi ke Sukot. Apakah Yakub masih curiga? Apakah Yakub belum percaya tentang proses rekonsiliasi dan pemulihan yang terjadi? Jawabannya belum tentu. Belum tentu Yakub curiga. Tetapi inilah bentuk kebijaksanaan dalam proses pemulihan hubungan. Bahwa pemulihan hubungan tidak selalu berarti harus langsung melakukan segala sesuatu bersama-sama tanpa batas. Tidak. Kadangkala pemulihan membutuhkan ruang dan waktu agar masing-masing pihak bisa bertumbuh dengan sehat sesuai kapasitasnya. Jadi tidak bisa dipaksa proses pemulihan dan rekonsiliasi di dalam keluarga, di dalam gereja rumah tangga, di dalam setiap rumah. Tidak boleh dipaksa. Selalu dibuka ruang dan kesempatan, waktu seluas-luasnya bagi semua pihak yang berselisih, yang bermusuhan. Karena masing-masing punya kapasitas. Dan Yakub tahu betul kapasitas keluarganya. Sekali lagi, untuk yang ketiga ini, maknanya bagi kita. Maknanya bahwa di dalam keluarga atau gereja kita perlu menghargai proses pertumbuhan iman dan emosi setiap orang. Karena setiap orang punya pertumbuhan iman dan pengendalian emosi itu tidak sama. Karena itu perlu dihargai proses itu. Sebab damai sejati tahu kapan harus mendekat dan tahu bagaimana menjaga batasan yang sehat demi kebaikan bersama. Jadi orang saudara tidak selamanya harus tinggal bersama.
Karena itu orang tua bilang lebih baik jauh tapi saling mengasihi. Karena itu masing-masing punya kapasitas dan harus tahu kapasitasnya dan batasannya. Hal terakhir, aplikasi praksis yang penting untuk kita renungkan dan sedapat mungkin kita lakukan. Bahwa gereja rumah tangga kita tidak dipanggil untuk menjadi keluarga yang sempurna tanpa konflik. Karena suami kita bukan orang sempurna, istri kita juga bukan orang sempurna, anak-anak kita juga. Keluarga kita bukan sempurna adanya. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi tempat di mana pemulihan persaudaraan selalu diusahakan. Karena itu mari belajar dari Yakub untuk berani merendahkan hati demi sebuah perdamaian. Dan mintalah anugerah Tuhan agar hati kita dilembutkan seperti Esau. Sehingga kita mampu memeluk kembali mereka yang pernah bersalah dan yang pernah menyakiti hati. Berikanlah juga ruang bagi proses, sekali lagi, pemulihan, perdamaian dan rekonsiliasi itu butuh proses. Sebab pemulihan adalah sebuah perjalanan, bukan keajaiban 1 detik. Sekali lagi proses. Karena itu berjalanlah dengan bijak di dalam keluarga sebagai gereja rumah tangga. Ketika pemulihan terjadi di dalam rumah tangga kita, jemaat, dunia akan melihat bahwa Allah benar-benar hidup dan bertakhta, berkuasa dan memerintah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati keluarga kita sebagai gereja rumah tangga supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bersihkan daku
Jemaat, bersama kita mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarkanlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Seli Kalahat. Ibu jemaat yang terkasih, satu lagu ini adalah lagu yang mengisahkan tentang bagaimana kita mengasihi sesama. Lagu ini mungkin relate dengan apa yang tadi disampaikan dalam khotbahnya Ibu Pendeta. Bapak Ibu yang tahu nyanyi lagu ini boleh nyanyi dengan kita sama-sama. Ombak menderu, berlomba menyusur pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Oh, oh, oh. Betapa indah alam ini. Oh, 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 kami sudah diciptakan
seperti dirimu sendiri, seperti dirimu. Bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya, apa yang dikaruniakannya, apa yang dikaruniakannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Seli, puji-pujiannya dan semakin meneguhkan kita jemaat bahwa kita saling mengasihi sebab wajah saudara kita adalah wajah Allah. Saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus yang akan berlangsung di Minggu tanggal 5 Juli 2026 mendatang, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Satu, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Dua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Tiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Empat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati saudara-saudari. Disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang mengasihi kami, yang selalu mengampuni kami, memberi kepada kami kebebasan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya kami lakukan. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memberi kemampuan kepada kami supaya kami berani untuk membuka ruang pengampunan bagi saudara kami, bagi istri, suami, orang tua dan anak yang bersalah, yang melakukan kesalahan, yang saling menyakiti hati satu dengan yang lainnya, supaya Roh-Mu berkarya di dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa bagi keluarga rumah tangga yang mengalami masalah-masalah khusus, yang menyimpan dendam, amarah,
dan kebencian. Hari ini Tuhan memanggil kami supaya kami merendah hati dan saling mengampuni, supaya kami saling merangkul di dalam kasih sayang dan bisa terjadi pemulihan persaudaraan yang sejati di antara kami. Dengan begitu, ketika kami merayakan perjamuan kudus yang akan berlangsung di tanggal 5 Juli yang akan datang, kami merayakannya bersama-sama dengan sukacita, sebab tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kepahitan yang mengakar tumbuh di dalam hati kami. Sebab roh-Mu yang menyucikan kami dari rasa benci dan kepahitan-kepahitan yang membelenggu hidup kami. Supaya apa yang kami lakukan adalah sungguh-sungguh memancarkan cinta kasih Tuhan bagi siapa saja yang kami temui. Sebab ketika kami melihat wajah sesama kami melihat wajah Tuhan yang penuh kasih, yang berkenan kepada semua orang, yang menyelamatkan semua orang dari kuasa dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberkati setiap keluarga rumah tangga, setiap orang yang mengalami sakit, dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa mohon supaya Tuhan menguatkan anak-anak yatim piatu, janda duda, orang-orang yang berkekurangan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami di bangku-bangku pendidikan dalam berbagai jenjangnya. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang sementara mencari pekerjaan, juga sementara mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan buka jalan bagi mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan walaupun memang sulit. Tetapi tidak ada yang mustahil kalau berjuang bersama dan Tuhan membuka jalan-jalan yang baik. Dan biarlah relasi-relasi yang dibangun untuk saling mengenal satu dengan yang lain, supaya mengambil keputusan untuk membangun hidup berumah tangga, biarlah Tuhan bersama dengan mereka, supaya mereka tidak saling menyakiti, tidak saling mengkhianati, tidak saling memanfaatkan, tetapi saling menopang, saling mendukung dalam proses pertumbuhan iman, tetapi juga kedewasaan di dalam mengelola emosi mereka sebagai anak-anak muda. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni. Biarlah segala sesuatu itu kami lakukan dengan jujur, dengan disiplin. Karena kami takut Tuhan. Dan itu adalah panggilan kami untuk melayani sesama yang membutuhkan. Itu adalah panggilan kami untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni. Kami berdoa untuk Gereja Protestan Maluku di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Tuhan memampukan mereka untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh supaya umat ini mengalami sukacita. Dan oleh karena itu kami juga berdoa bagi Klasis Kota Ambon, Ketua Klasis, Sekretaris Klasis, seluruh anggota Majelis Pekerja Klasis, juga para sekretaris bidang, para pegawai. Biarlah Tuhan beri kepada mereka kuasa-Mu supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Melayani umat-Mu dengan sepenuh hati, termasuk 21 jemaat yang berada di Klasis Kota Ambon. Biarlah Tuhan memberkati hari-hari pelayanan mereka, terutama persiapan-persiapan yang sementara dilakukan oleh tiap jemaat untuk pembangunan iman dan spiritualitas umat, tetapi juga mungkin ada pembangunan-pembangunan fisik yang dilakukan. Kami percaya bahwa Tuhan juga mempercayakan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat banyak ini kepada para pemimpin di negeri ini, di pusat, provinsi, kota, kabupaten, sampai ke RT RW. Kami percaya bahwa Tuhan punya cara untuk memampukan dan menggelisahkan para pemimpin negara dan bangsa ini supaya mereka sungguh-sungguh peduli terhadap penderitaan rakyat, karena hidup ini semakin berat, harga barang semakin mahal, tetapi penghasilan tidak bertambah. Mungkin nanti akan terjadi PHK,
tetapi Tuhan punya cara untuk membuka peluang-peluang atas hikmat yang Tuhan beri kepada para pemimpin di negeri ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan kami untuk memasuki husbu yang baru. Oleh karena itu ibadah ini kiranya menghadirkan sukacita dan damai bagi kami semua yang hadir di saat ini atas pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab dari para pendukung liturgi dalam ibadah senja hari ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat GPM Getsemani, juga bersama dengan tim musik, kantoria, multimedia, sound system, kolektan, dan Ibu Seli yang mengisi pujian, tetapi juga para tua agama dan security. Situasi yang tenang dan nyaman bisa terwujud untuk kami ibadah bersama memuliakan Tuhan karena peran dari anak-anak ini. Karena itu berkatilah mereka pribadi tetapi juga keluarga rumah tangga, supaya mereka menjadi alat-alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga menghadirkan sukacita bagi umat-Mu yang menikmatinya. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita, berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat.
Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.